dari masing-masing narasumber. Baik, terima kasih. Dari saya singkat saja, tidak ada lagi di kehidupan kita sekarang yang tidak digital. Itu digitalisasi itu mempermudah hidup kita, tapi jangan lupa di setiap kemudahan pasti ada ancaman di belakangnya. Jadi kita secara mandiri sebagai individu, mari kita biasa dalam kehidupan sehari-hari di luar digital pun kita biasa memilih. Pilihan hidup itu adalah pilihan. Maka ketika di dunia digital, mari kita memilih dengan bijaksana. Kalau memang nggak perlu, nggak usah FOMO. Kalau memang nggak perlu, nggak usah narsis. Jadi yang betul-betul kita butuhkan untuk hidup kita. Contohnya, kalau kita mau install aplikasi, sebuah aplikasi di smartphone kita, tanyakan lagi ke diri kita, apakah kita akan sering menggunakan atau tidak. Kalau enggak, nggak usah diinstal, nggak usah membahayakan diri kita sendiri. Mungkin demikian dari saya. Kalau saya simpel aja, karena tadi juga sudah, saya cuma pesan satu. Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kata pemerintah apa? Waspada, waspada, waspada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya hanya mengutip pesan dari pendiri Persandian, Bapak Dr. Biono Ketopati. Kemarin saya baru selesai seminar nasional di Purworejo. Jadi seminar nasional itu dibahas tentang bagaimana upaya-upaya agar Bapak Persandian, Dr. Biono Ketopati itu menjadi pahlawan nasional. Pesan beliau adalah, ingatlah, kekhilafan satu orang saja cukup sudah untuk meruntuhkan negara. Jadi berhati-hatilah di ruang siber ini. Jadi bisa jadi karena data yang di-share oleh Bapak Ibu semua ataupun saudara ataupun anak dan seterusnya, bisa juga nanti membahayakan diri kita dan keluarga. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau saya gini, kembali pada topik saya soal fraud, maka di tangan orang yang memiliki motif untuk jadi fraudster atau pelaku, maka kelengahan itu, kelengahan, ketidaktahuan, narsis, itu bisa menjadi mengakibatkan kita menjadi korban berlipat ganda. Ya. Kalau sekedar kelengahan itu lalu kemudian tidak ada orang yang mengagregasinya, itu nggak masalah. Ya. Minimal bukan masalah, minimal kerugian kita menjadi minimal juga. Tapi ketika di sebelah sana ada orang yang memang merekayasa secara baik, ya, bahkan itu menjadi sebagai industri, maka kerugian kita akan habis-habisan. Saya kira belum ada cerita ya mengenai, ada nggak cerita mengenai orang yang gara-gara tadi ya tidak aman dalam rangka berdigital, maka dia miskin luar biasa, ada nggak? Ada. Gitu. Nah kalau itu diceritakan mungkin akan banyak menjadi pelajaran bahwa di luar sana ada para fraudster yang kemudian siap untuk mengagregasi ya, karena kita menjadi sesuatu yang membuat kita lalu jatuh luar biasa. Moga-moga itu bisa menjadi pembelajaran. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk keempat narasumber kita siang ini. Dan dengan demikian untuk sesi kedua di siang ini saya tutup. Terima kasih pada semua narasumber dan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang masih bertahan hingga sore ini. Ya, kita berikan sekali. Saya kembalikan kepada Elsa. Nggak usah berdiri aja, bisa kembali ke ya udah dia teman-teman yang di belakang sana bisa agak kanan saya sedikit, bisa agak kanan saya sedikit ya. Oke. Oke, lihat kamera mulai 3, 2, 1.
3, 2,